Oke, one, two, three, and go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Remaskara dari ISTN atau Institut Sains and Teknologi Nasional dengan nomor NIM 203660004. Oke, saya akan membahas tentang apa itu data center menggunakan VirtualBox dan menggunakan dengan data center VirtualBox-nya bernama dengan FreeNAS atau TrueNAS saat ini. Oke, yang pertama kita bahas apa itu data center. Oke, seperti kita ketahui data center itu adalah pusat data atau pusat penyimpanan. Atau dalam hal ini adalah fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat penyimpanan sinter komputerisasi dan komponen lain terkait seperti data nasabah, data HRD, data perusahaan dan lain-lainnya bisa berubah file, foto dan sejenisnya. Oke. Nah, data center ini berfungsi sebagai repositori pusat buat sebuah institusi. Jadi seperti mana kita nggak perlu lagi tuh naruh-naruh hard disk atau apa terus satu di gedung lain dipegang oleh bagian A, bagian B. Jadi cukup dengan data center itu udah terkumpul. Nah, data center itu seperti apa? Seperti tumpukan server atau tumpukan hard disk yang jadi server. Ada juga situ juga melibatkan router, dan sejenisnya. Terus apa itu fungsinya data center? Dia sebagai unit penyimpanan untuk utamanya, tapi juga ada fungsi lainnya seperti mudah perusahaan melakukan file sharing dalam tiang internal. Jadi misalnya tim A ke tim B ingin sharing data cukup dengan menggunakan satu software, jadi tidak harus menggunakan berbagai macam hardware lainnya atau software lainnya. Jadi cukup dengan satu. Terus fungsi lain itu meningkatkan produktivitas aplikasi perusahaan. Jadi karena sistem sharing ini cepat, jadi perputaran data juga cepat. Jadi otomatis perusahaan juga lebih cepat dalam mengolah data, meng-sharing data. Terus lagi fungsinya untuk mendukung pengguna dan pengembangan CRM atau Customer Relation Management. Terus selanjutnya adalah media media analisis big data dan pengembangan machine learning. Jadi data itu kita kumpulin juga kita bisa olah, entah menggunakan machine learning atau data science segala macam. Dan yang terpenting pasti bagi perusahaan itu untuk meningkatkan keamanan data perusahaan karena kita tahu di era sekarang tuh namanya database itu udah seperti currency dan sangat penting untuk dijaga. Selanjutnya jenis layanan data center. Di sini kita ada 4 jenis layanan seperti enterprise, colocation, managed service, and hyperscale. Oke, kita bahas dari enterprise. Untuk layanan enterprise ini, jadi instansi atau perusahaan itu bisa memiliki apa wewenang untuk mengembangkan data centernya atau mengotak-atik segala macam ingin menambah kapasitas tapi tanpa menggunakan pihak ketiga. Jadi cukup seperti IT internal untuk maintenance-nya segala macamnya. Untuk managed service ini kebalikan dari enterprise di mana kita ingin melakukan maintenance, upgrade dan lain-lain itu menggunakan pihak ketiga atau vendor atau pihak lainnya. Jadi tanpa menggunakan ya, sangkut paut pihak internal kita. Nah, kalau case ini gabungan antara enterprise dan managed service. Jadi kayak misalnya kita mau maintenance dari pihak luar, tapi kita mau mengembangkannya sendiri di internal itu bisa. Jadi itu namanya colocation. Jadi dua hal yang saling kombinasi. Nah untuk hyperscale atau eh, ini sama aja kayak kita ingin membuat ingin mengumpulkan banyak data atau ruangnya. Jadi kita bisa ekspansi lebih besar lagi, ekspansi juga dengan cepat. Itu menggunakan jenis layanan hyperscale. Nah, untuk FreeNAS ini atau TrueNAS ini adalah dua sistem operasi open source yang digunakan untuk mengolah atau membangun sebuah data center dan memudahkan pengguna dapat mengakses data tersebut dan juga membagikan atau sebagai mode share data dengan membagikan menggunakan jaringan seperti dengan network short NAS. Jadi TrueNAS kayak jawaban alternatif kalau kita nggak mampu beli server fisik, jadi kita menggunakan software virtual namanya FreeNAS atau TrueNAS. Lalu sistem sebagai pengembangnya ini mengumumkan kalau FreeNAS TrueNAS itu disatukan aja. Jadi kayak misalnya kita mau ingin pakai yang free aja, jadi kita menggunakan FreeNAS. Jadi tidak harus membayar, terus mengeluarkan sebesar pun. Tapi
Kalau kita mau ngupgrade ke lebih tinggi, kita menggunakan Tunas, di mana harus berbayar segala macam. Nah, untuk basic core-nya dari FreeNAS atau Tunas ini menggunakan FreeBSD atau US Unique Introduction dari BSD sebagai basic OS-nya. Nah, untuk FreeBSD sendiri ini artinya apa? FreeBSD ini adalah sistem OS open source. Jadi kodenya bisa tersedia di umum dan gratis. Eh, Ini mungkin untuk komunitas Linux untuk lebih berkembang lagi, lebih meningkat secara kedepannya. Oke, untuk perbedaan perbedaan FreeNAS dan TrueNAS sendiri itu terfokus di fitur dan pasti bayar atau tidaknya. Untuk di FreeNAS kita mempunyai fitur seperti JFS, ISCSI, NFS, MB, RAID, backup, dan snapshot. Sedangkan di TrueNAS itu pasti lebih lengkap karena udah bayar. Kayak ada fitur security, virtualization, availability, dan sisa tetap sama. Pasti berbayar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cara konfigurasi FreeNAS di VirtualBox. Oke, untuk yang belum punya VirtualBox bisa download di sini ya. Tinggal klik di sini download. Nanti kan tinggal pilih mau misalnya Windowsnya OS-nya Windows, macOS dan segala macam. Nah, untuk Truenas sendiri dapat ini di sini di nih truenas.com. Nanti kalian tinggal masuk ke sini, login dan download saja. Oke, udah saya sudah punya. Kita masuk ke VM-nya. Nah, kita bikin baru aja. Nih, new. Kita masuk saja FreeNAS. So, oke, ingat ini harus pakai BSD karena kalau nggak pakai BSD tentu nggak bisa kan. Sini aja bisanya komputer menggunakan 32 bit atau 64 bit. Lalu next, sini sih rekomendasinya tuh sekitar 8 seingat saya tuh. 8 GB atau 8000 MB. CPU-nya bisa minimal 2, kita pakai next. Ini pakainya seingat saya 32 karena kalau lebih kurang itu takutnya gampang crash dan selain dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Oke, tinggal finish. Nah, udah ada kan? Nice. Ini masuk tahap berikutnya adalah kita pengen dulu ke network, kita ubah ke bridge adapter. Nah, lanjut ke storage-nya. Sini kita harus ambil ini dulu, tambah. Nah, kan ini udah ada. Kita bikin baru aja. Create misalnya black tambah 32. Kelebihan. Kita masukin Pinas 2 strip 1. Oke, finish. Nah, ini kan masih kosong kan. Kita cos saja. Oh ya, saya menggunakan VirtualBox terbaru versinya jadi kayak gini ya. Nah, ini udah ada. Tinggal dimasukkan ISO-nya aja kayak gini atau bisa menggunakan testis file. Nah, kalau kalian download tadi data C atau nggak tinggal di aren aja. Klik open. Jadi di sini udah kita okein. Kita start ininya virtual mesinnya. Nah, ini udah masuk ke tahap booting ke Trunasnya ya. Tinggal nunggu saja. Mungkin kalau untuk waktunya booting ini tergantung dari kita masukin RAM-nya dan berapa kita pakai core-nya ya. Kalau opsinya 2 mungkin agak lebih lama. Nah, sini ada 4 pilihan untuk reboot, shutdown, and install. Kita masuk ke install aja. Nah, ini kan kita ada dua. Kita pakai yang atas aja. Oh ya, untuk gerakinnya pakai arrow atas bawah dan milihnya spacebar. Seperti instruksi di atas, oke. Kalau udah klik enter. Nah, ini enter aja nggak apa-apa. Untuk passwordnya masukin aja yang mudah dihafal. Nah, untuk boot itu ada dua. Kalau kita pakainya boot via BIOS saja. Nah, tinggal tunggu.
Oke, kalau udah install ada kelar, nanti akan muncul seperti ini. Ngeklik OK, capture. Oke, nah nanti kita pilih shutdown system dulu aja, biar lebih aman. Soalnya kalau nggak ke shutdown nanti masuk ke option BIOS lagi, ntar bakal muter-muter-muter lagi. Tunggu aja waktunya. Nah, sini tuh kalian harus mengeluarkan dari ininya ke storage, ke ISO-nya kayak keluarin dulu, remove disknya, nanti baru bisa dipakai. Kalau nggak nanti dia minta untuk diinstal terus-terusan. Setelah itu kita bisa persiapkan salah satu dari apa internet kita, terus atau browser. Kita pakai ini aja, Mozilla. Tunggu bentar. Masih tahap scanning disk kayaknya. Oke, dikit lagi. Oke, nanti kalau udah bakal muncul menu ini untuk mengkonfigurasi network interface-nya, konfigurasi linknya, VLAN, dan segala macam. Nah, untuk ini kan ada alamat IP address atau alamat ini TPS. Itu alamat dari VNAS sendiri. Jadi tinggal kalian apalin aja. Nih, 192 tadi, 168, eh, 1.11 kalau kata dia tadi punya saya. Nanti bakal masuk ke sini. Nah, ini kita pakai username root aja. Passwordnya pakai yang kalian tadi masukin ke VMS sini atau ke sininya. Login. Bentar. Oke, bentar. Masukkan 7 aja. Oke, kita coba lagi. Maaf, ada sedikit gangguan tampaknya. Bentar, kayaknya salah masuk ke ininya, library-nya. 192, 168, 11, 11, and visit root culture. Oke, bisa. Kalau udah masuk. Nah, ini halaman dari FreeNAS-nya. Selanjutnya itu cara mengatur FreeNAS-nya itu sendiri. Oke, kalian bisa lihat segala macam. Memorinya ada berapa banyak, atau informasi-informasi lainnya, CPU-nya. Sini di bawah kita bisa bikin grupnya dulu. Kita bikin buat grup toko. Kita submit. Kalau udah, nah setelah itu yang kita lakukan adalah menambah usernya itu sendiri.
Nah, di user ini kayak siapa yang boleh punya akses ke grupnya ini atau ke database-nya. Jadi bisa kepilih aja seperti contoh seperti ini, masukin passwordnya jangan lupa. Kalau punya email dimasukin nggak apa-apa. Oke, jangan lupa ini di checklist ya. Kita submit, kita add lagi sampai 3 langkah yang sama. Kita add lagi ini, sudah ada 2. Ini kalian bisa kayak si ini soalnya contohnya Udin nih, cuma boleh buat sebagai tamu gitu, nggak boleh apa otak-ngatik database atau gimana tuh di bawah tadi itu cara settingnya di bagian sini. Dia boleh execute apa, boleh lewat apa gitu contohnya. Kita submit ya. Setelah itu kita bikin namanya itu push atau pusat penyimpanannya. Kita harus ini add grateful. Ini kita bikin yang new aja ya. Pilih yang new ya, oke. Nah, ini kan tadi kita udah ada satu itu sebagai yang tadi kita masukin ke awal-awal. Tinggal namain aja seperti yang awal. Nah, ini kita pindahin ke sini dulu untuk dipakai. Kita klik lagi. Kita force saya nggak apa-apa. Create, confirm, and grateful. Kita tunggu aja. Dan kita bisa ke sini. Nah, di sini tuh buat nge-sharingnya. Untuk Apple kita menggunakan FB. Ini fitur yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini untuk kita add aja. Misalnya kita pakai ininya kemana nih? Kita ke toko DD yang kita mau share kan. Kita add. Nah, ini kita ubah dulu biar sudah diakses. Oke, mana ya? Oke, kita lihat di sini. Udah aman, tinggal submit ya. Kita enable. Nah, kita ke service untuk pembagiannya. SMB-nya kita configure. Kita advance untuk mengubah ininya dengan apa IP address ininya. Oke, kita save. Nah, kalau untuk aksesnya bisa kayak gini, Ctrl R untuk di Windows. Kita masukin aja pakai slash do ini ya. Nah, ini kita minta passwordnya. Tampaknya masih belum untuk akses semuanya ya. Sembi. Coba kita search, kita ubah ke everyone. Full. Sudah aman. Coba lagi. Sebentar. Oh, kita masukin ke post yang dapat si ini salah satunya. Oke. Nah, itu kita udah masuk ke fullnya. Kayak gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.